Shalom, selamat datang di YT Artikel 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh, perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 173-174. Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Dalam pandangan tak terduga semua orang, Raka perlahan berjalan ke atas panggung. Ternyata kamu adalah bos perusahaan bintang 8. Terima kasih banyak. Ketua Kamar Dagang dan Industri buru-buru berjabatan tangan dengan Raka. Dalam hatinya, Bintang 8 telah menjadi perusahaan teratas di kota Yuzoda. Bos perusahaan Bintang 8. Bukan pengusaha di bawah 4 pengusaha besar. Tentu saja, dia tidak berani mengabaikannya. Maaf, namaku Raka. Hanya pelaksana ketua Dewan Direksi perusahaan Bintang 8. Raka mengucapkan maaf. Oh, ternyata adalah Direktur Raka ya. Ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa bos perusahaan Bintang 8 tidak pernah muncul di depan umum. Tidakkah dia berencana untuk bertemu semua orang? Ketua Kamar Dagang dan Industri bertanya atas keraguan hati semua orang. Bos kami pasti akan muncul. Tetapi sekarang hanya awal dari periode konstruksi. Dan bos kami biasanya sangat sibuk. Jadi belum datang ke Yuzoda untuk saat ini, kata Raka. Oh, ini masalahnya. Permisi Direktur Raka. Dapatkah aku menanyakan nama bosmu? Pertanyaan ini harusnya melebihi suara dari 90% teman yang hadir di sini. Ketua Kamar Dagang dan Industri bertanya lagi. Hampir semua orang yang hadir menantikan Raka dan memandangnya. Perusahaan Bintang 8 telah dibangun selama lebih dari sebulan. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu siapa pemilik perusahaan Bintang 8. Terutama para jurnalis itu. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan nafas keras. Karena ini adalah titik berita terbesar hari ini. Mereka takut kehilangan fokus dan mendengar nama yang salah. Maaf. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ini, kata Raka dengan kecewa. Semua orang kecewa, berpikir bahwa Raka akan mengatakan identitas pemimpin Bintang 8 hari ini. Tidak terpikir penantian mereka terlewatkan lagi. Baiklah, tolong minta Direktur Raka untuk memberi kami beberapa kata tentang tema hari ini. Ketua Kamar Dagang dan Industri juga berkata dengan sedikit kecewa. Raka mengangguk dan mengambil mikrofon. Dia tidak berbicara untuk pertama kalinya, tetapi matanya menyapu penonton, terutama yang ada di meja di sekitar Aris Raffi. Dia berada di sisi lain sebelumnya, tetapi dia melihat Aris Raffi dan yang lainnya memimpin dalam memfitnah perusahaan Bintang 8. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang pasti telah mendengar berita tentang perusahaan Bintang 8 kami mendonasikan atau tidak memberi donasi. Sekarang aku akan memberitahu kalian mengapa kami tidak keluar untuk mengklarifikasi tepat waktu. Karena para penjahat yang mengarang fakta dan fitnah yang begitu menjijikkan. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk mencari tahu siapa yang ada di balik rumor. Hari ini di sini, atas nama perusahaan Bintang 8, aku memblokir media yang melaporkan masalah ini dalam 2 hari terakhir. Mulai hari ini, media ini tidak memiliki kesempatan untuk masuk mewawancarai perusahaan teknologi. Suara Raka sangat dingin. Dan momentumnya sangat kuat. Mengatakan sampai dia berhenti sejenak. Wartawan media yang melaporkan kejadian ini sebelumnya tidak memiliki muka. Mereka malu dan menyesalinya. Perusahaan teknologi adalah perusahaan teratas di kota Yuzoda. Dan perusahaan teknologi ditakdirkan untuk memiliki banyak berita besar yang relevan. Maka untuk mereka yang tidak dapat masuk ke perusahaan teknologi untuk melakukan wawancara, maka mereka tidak akan mendapatkan informasi langsung tentang topik hangat di perusahaan teknologi, dan penjualan pasti akan sangat terpengaruh. Namun para wartawan media yang belum melaporkan masalah ini semuanya tersenyum satu persatu. Perusahaan Bintang 8 telah memblokir lebih dari separuh media, dan kesempatan mereka datang. Ada juga yang membuat desas-desus. Aku tidak akan menyebutkan nama kalian di sini.
Tetapi aku dapat memberitahu kalian dengan pasti bahwa semua kerjasama di perusahaan teknologi kami tidak akan pernah dikaitkan dengan keluarga atau grup perusahaan kalian. Raka mengatakan sambil melihat lelaki tua dari kelompok Aris Raffi dengan ada atau tidaknya maksud, dan ada sedikit lelucon di matanya. Meskipun dia hanya bekerja untuk Rahman, tetapi dia yang tahu identitas asli Rahman. Bahkan jika dia hanya pekerja paruh waktu, dia tidak berada di bawah 4 pengusaha besar. Ini adalah identitas Rahman, dan kepercayaan serta aura yang telah dibawa perusahaan Bintang 8 kepadanya. Mengenai donasi, kami menyumbang pada hari kedua setelah gempa. Waktu mendonasikannya pun hampir sama dengan waktu donasi dari 4 pengusaha besar. Jika tidak percaya kalian dapat bertanya kepada Al-Bukhari. Aku setuju dengan Tuan Rahman dari supermarket Sanle. Kita memberi donasi. Tujuan utamanya adalah untuk membantu orang-orang di daerah bencana untuk selamat dari bencana dan membangun kembali rumah mereka sesegera mungkin. Bukan menyumbang untuk ketenaran. Perusahaan Bintang 8 kami harus menyumbang begitu banyak. Pertama, bos kami memiliki uang. Ia mampu membayar jumlah ini. Yang kedua, bos kami ingin membantu lebih banyak orang. Jadi dia merasa perlu menyumbang lebih banyak. Mengenai iklan, bukannya saya berbicara besar. Kami perusahaan Bintang 8 adalah industri dan terlibat dalam penelitian dan pengembangan teknologi. Selama kami mengembangkan produk teknologi yang lebih maju, itu adalah iklan terbesar, yang lebih baik daripada meminta selebriti manapun berbicara untuknya. Ngomong-ngomong, selain mendonasikan uang, perusahaan Bintang 8 akan menyediakan 500 lowongan pekerjaan untuk seluruh kabupaten dalam periode waktu ini, untuk membantu menyelesaikan masalah ketenagakerjaan rekan senegaranya di daerah bencana di kabupaten. Itu yang ingin aku sampaikan. Terima kasih semuanya. Raka berkata dengan menunduk hormat kepada penonton, dan kemudian berjalan menuruni panggung dengan tenang. Sampai dia duduk, tepuk tangan masih berbunyi. Dalam kegiatan donasi amal untuk bencana ini, Bintang 8 telah melakukan pekerjaan dengan baik dan siap. Tidak dapat dibandingkan dengan 4 pengusaha besar. Jumlah donasi terbanyak, juga menyediakan 500 pekerjaan untuk orang-orang di daerah bencana. Perwakilan daerah dari kabupaten mendengar bahwa mata mereka sedikit basah. Meskipun mereka tidak khawatir tentang rekonstruksi. Setelah rekonstruksi, masalah ketenagakerjaan rakyat adalah masalah besar. Sekarang Bintang 8 memimpin untuk memberi contoh. Dia yakin perusahaan lain akan mengikuti. Perusahaan Bintang 8 layak menjadi perusahaan teratas kami di Uzoda. Apa yang telah dilakukannya tidak dikatakan dalam semua aspek. Lachuba berkata dengan emosi, meskipun grupnya juga merupakan perusahaan besar. Dibandingkan dengan yang lain, Bintang 8 lebih rendah dalam segala hal. Raka mengatakan bahwa mereka menyumbangkan uang bukan untuk mendapatkan ketenaran, tetapi inisiatif mereka untuk menyediakan 500 pekerjaan bagi orang-orang di daerah yang dilanda bencana telah membuat mereka mendapatkan hasil yang cukup. Semua orang tahu bahwa ambang Bintang 8 sangat tinggi. Jika ingin memasuki Bintang 8, akan menghadapi persaingan yang sangat besar. Perusahaan Bintang 8 akan menyediakan 500 lowongan pekerjaan untuk kabupaten. Tentu saja, sekabupaten semuanya berterima kasih kepada Bintang 8. Ya, perusahaan Bintang 8 memang panutan kami, kata Rahman tanpa malu. Episode 174. Lachuba dan Marshanda dan yang lainnya mengangguk, berpikir bahwa Rahman mengatakan sesuatu yang sangat masuk akal. Hanya Luna memutar matanya. Dalam hati memikirkan Rahman sangat memalukan. Dia melihat Rahman dan tidak bisa memahaminya. Di masa lalu, dia merasa sudah cukup untuk memahami Rahman. Jadi dia menikahi Rahman. Tidak tahu bahwa Rahman menyembunyikannya begitu dalam. Dan dia menikahinya selama beberapa tahun. Dia rela berpura-pura menjadi pengemis daripada membiarkannya tahu identitasnya. Dalam beberapa hari terakhir, ketika dia berpikir bahwa dia telah tidur dengan orang palsu selama 3 hingga 4 tahun, dia merasakan sakit di hatinya. Dalam pandangannya, Rahman tidak pernah jujur, terlalu palsu. Saudara Rahman, menurut kamu siapakah bos perusahaan Bintang 8 yang bisa mengeluarkan 100 triliun untuk membangun perusahaan teknologi? Di seluruh negeri tidak ada beberapa
Pasti dapat menghitungnya dengan satu tangan kan? Tiba-tiba Lachuba bertanya kepada Rahman. Mungkin itu adalah salah satu dari yang bisa kamu hitung dengan tangan, kata Rahman sambil tersenyum. Lachuba juga tersenyum. Tapi dalam hatinya memang persis sama seperti apa yang dikatakan oleh Rahman. Dia sedang menghitung. Dari semua yang dulu 5 terkaya di antaranya, mana kemungkinan yang paling besar? Selanjutnya, para pemimpin semuanya naik ke atas panggung dan berpidato mengucapkan terima kasih, memberkati daerah bencana, dan juga menyerahkan semua sumbangan kepada Kabupaten Huangping untuk masuk dan bergabung. Setelah semua ini selesai, pemain berbakat mulai tampil lagi. Pelayan-pelayan di hotel satu persatu mengambil dan membereskan makanan ringan yang sebelumnya sudah dihidangkan, lalu mulai menyajikan makanan dan minuman hidangan utama. Pada titik ini, seluruh pertemuan untuk apresiasi dan pengucapan terima kasih pada dasarnya sudah selesai, dan sisa waktu ini akan menjadi waktu untuk makan minum dan bersosialisasi. Ayo, kita bersulang dulu. Lachuba dengan sangat ramah menyambut semua orang yang ada di meja. Sedikit pun sangat tidak cocok dengan penampilannya yang terlihat begitu tenang. Yang diminum adalah anggur merah. Luna saat ini berhenti minum. Jadi Marshanda dan semua orang yang lainnya meminumnya dengan santai. Meja yang lainnya juga sama. Semuanya bersulang bersama, saling memuji dan berteman. Banyak anak-anak muda yang berlari ke meja Rahman. Tapi sayangnya semuanya tidak bersulang dengan Rahman. Semuanya bersulang dengan Marshanda dan Lachuba. Bahkan beberapa anak muda yang melihat ke arah Rahman dengan pandangan benci. Kamu adalah Rahman yang membuat saudaraku Sahrul kehilangan uang 100 miliar. Dan masih membuat tempat pemandiannya ditutup itu kan? Saat itu juga, seorang anak muda dengan tidak peduli datang ke meja Rahman. Dan juga tanpa sungkan duduk di sebelah Rahman. Kamu, kata Rahman menghadap ke anak muda itu. Aku adalah Raymond Raffi. Tapi kamu tenang saja. Aku dan kamu bukanlah musuh. Kita sama-sama. Kita juga ada kemungkinan akan menjadi teman, kata anak muda itu sambil tersenyum. Oh iyakah? Kata Rahman sambil melihat Raymond. Lalu tersenyum tipis. Kamu begitu sangat yakin ya kalau kita bisa menjadi teman? Haha. Lihat kamu mau bagaimana melakukannya, kata Raymond sambil tersenyum. Dan sorotan matanya penuh dengan kepercayaan diri. Rahman tertawa dan tidak berkata apapun. Raymond berbalik ke arah Lachuba dan mengangkat gelasnya lalu berkata, Nona Lachuba, lama tidak jumpa. Ternyata adalah putra dari Tuan Raffi ya. Lama tidak jumpa. Lachuba mengangkat gelas dan bersulang dengan Raymond Raffi. Nona Marshanda, kemarilah. Aku juga akan bersama-sama bersulang denganmu. Raymond berbalik lagi ke arah Marshanda, dan langsung mengabaikan 3 wanita asisten cantik Marshanda, Luna dan juga Lachuba. Raymond dan Sahrul adalah saudara tiri dengan ayah yang sama, dan juga semuanya adalah salah satu penerus dari keluarga Raffi, dan sifatnya semuanya sangat kurang ajar. Anak ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu dia tidak feminim. Di dalam pandangannya, hanya ada hak. Dia terus saja percaya terhadap suatu kebenaran, yaitu, seorang laki-laki kalau sudah memiliki hak sepenuhnya, segala jenis wanita cantik semuanya hanya akan ada di telapak tangannya saja. Jadi jangan melihat asisten Luna, Marshanda, dan juga Sinta dan Lachuba. Mereka semua adalah wanita cantik kelas 1. Tetapi di mata Raymond, yang tidak biasa terlihat olehnya, hanyalah wanita yang berkerangka manusia. Setelah Raymond dengan Lachuba dan Marshanda minum segelas, melihat Rahman yang tidak ikut bersulang dengannya, dalam sorotan matanya terlihat agak tidak senang. Menurutmu apakah kamu bisa menang melawan Sahrul? Kata Raymond dengan menyipitkan matanya, dan bertanya kepada Rahman. Bersambung.